Khotbah Natal hari ke-360 25 Desember tahun 2024. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 12. Perikop, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. 25 Desember tahun 2024. Semoga damai Natal ini membawa kita semakin bersahabat dengan Tuhan dan juga sesama manusia sebagai terang yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk menerangi dunia. Dan semoga Natal ini menjadi semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan sebagai pembawa damai. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut sebagai anak Allah. Khotbah pada hari ini, di hari Natal ini, di hari yang ke-360 tahun 2024, tanggal 25 Desember, diambil dari kitab Ibrani atau surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Anak-anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Inilah perikopnya. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak itu ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian bacaan firman Tuhan. Nah, kemudian prakhotbah atau epistel pada hari ini adalah diambil dari kitab Titus, ya,
pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan ke-7. Kelakuan orang Kristen. Tetapi Allah penyelamat kita menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihi kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dengan jalan merubah kita. Allah mencurahkan Roh-Nya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Penyelamat kita, supaya oleh rahmat Yesus kita berbaik kembali dengan Allah dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Inilah prakhotbah atau mendahului khotbah yang tadi kita bacakan. Dan sebelum kita membahas prakhotbah dan khotbah pada hari ini, kita tetap mengacu pada pedoman bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang, dan dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Hari ini sudah datang ke dunia terang dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terang itu adalah merupakan kehidupan yang menjamin bagi kita untuk selama-lamanya. Dan sekarang dalam khotbah kita melihat keunikan daripada terang yang datang tersebut. Anak-anak Allah melebihi daripada malaikat-malaikat. Nah, sekarang kita masuk dalam prakhotbah, yaitu dikatakan bahwa kelakuan orang Kristen. Dan di sini inti daripada prakhotbah adalah supaya oleh rahmat Yesus kita berbaik kembali dengan Allah dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Jadi berbaik kembali. Apakah ada hubungan kita yang kurang baik dengan Tuhan Allah? Disitulah rencana Allah yang hakiki untuk menyelamatkan dunia. Pada waktu kemarahan Allah di awal, pada waktu zaman sebelum Nabi Nuh, Allah melihat manusia-manusia bumi ini sangat-sangat kurang baik, di mana seenaknya di dalam hal perkawinan, mengambil perempuan-perempuan cantik, manusia-manusia ilahi, ya. Nah, sehingga Allah murka. Wah, ini dunia ini harus dihukum. Karena kekacauan daripada manusia-manusia di dunia ini, maka Allah berfirman kepada Nabi Nuh, tolong buatkan perahu. Nabi Nuh langsung menurut, dibuatlah perahu. Karena murkaku akan kulimpahkan ke dunia ini. Maka kita lihat, datanglah air bah. Semua makhluk hidup mati, manusia dan juga binatang.
dan hanya yang tinggal adalah Nabi Nuh bersama anak-anaknya dan juga berapa binatang yang dimasukkan di dalam perahu tersebut. Nah, dengan kejadian itu Allah telah berjanji bahwa tidak pernah lagi menghancurkan manusia dengan secara langsung seperti yang diperbuat dengan air bah. Maka dibuatlah perdamaian tanda sebagai pelangi, di mana ada musim hujan dan ada musim panas, sehingga menyelamatkan manusia dari ancaman banjir dan juga panas. Sehingga pelangi adalah merupakan tanda perdamaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai janji bahwa tidak lagi memusnahkan manusia. Nah, pada saat itu adalah ribuan tahun, maka pada waktu Daud berpikir dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, Daud mengatakan waktu itu, waktu dia sebagai raja, saya enak, tenang di rumah, di istana dengan kayu aras Libanon dan megah. Tapi kemah Tuhan, perjanjian, kemah peti perjanjian berada di kemah. Pikiran Daud ini, maka dia langsung menyatakan kepada Nathan, saya akan membangun rumah Tuhan untuk menempatkan peti perjanjian itu di dalam bait suci. Allah langsung merespon pikiran daripada Daud. Maka Allah mencoba mendekati Nathan, tolong sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun rumah bagiku, tetapi anak kandungnya sendiri yang membangun rumah bagiku. Kita tahu anak kandung daripada Daud adalah Raja Salomo yang membangun rumah Tuhan selama 48 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diberikan oleh Allah penghargaan akibat pikiran daripada Daud, Karena selama ini kata Allah, aku berada di kemah, tapi saya belum pernah mengeluh, kata Tuhan. Tapi belum pernah ada orang yang dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, sampai mau ke Jeriko, yang menawarkan seperti yang dikatakan oleh Daud. Inilah penghargaan Allah kepada, maka dikatakan, dari keturunanmu akan datang raja dari segala raja dan memimpin di Sion selama-lamanya. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud. Dan dari keturunan Daud datang terang. Itulah dikatakan Yesus melalui Yusuf dan Maria. Nah, jadi dengan kedatangan Yesus, itu sudah dijanjikan oleh Allah akan datang di kerajaan Daud dan meminta selama-lamanya. Dan itulah Yesus. Dan ini pun dikatakan untuk juru selamat, untuk memperbaiki keadaan dunia, agar banyak yang bertobat dan menjadi pengikut Tuhan. Nah, tadi dikatakan dalam prakhotbah ini adalah supaya oleh rahmat Yesus kita berbaik kembali dengan Allah. Berbaik kembali. Hubungan yang retak, yang kacau balau itu diperbaiki kembali dengan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini. Jadi Yesus tugasnya adalah memperbaiki hubungan
antara manusia dengan Allah yang sudah mulai tidak lagi menghiraukan apa pesan daripada Tuhan sebelumnya dan tidak taat kepadanya. Maka kedatangan Yesus adalah mengembalikan hubungan baik dengan Tuhan Allah. Nah, kemudian kita masuk dalam khotbah hari ini. Hubungan baik itu akan diperbaiki dengan kedatangan Yesus ke dunia ini. Nah, sehingga dengan kedatangan Dia, kita mendapat hidup yang kekal dan sejati. Jaminan diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi di sini benar-benar memang Yesus mengembalikan hubungan baik antara manusia dengan Allah. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebagai wakil daripada Allah yang turun ke dunia ini. Dari mana kita melihat bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan? Kita lihat. Waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Filipus mengatakan, dikatakan sampai kepada Bapa. Di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami, kata Filipus, supaya kami puas. Jadi Filipus ingin kepuasan batin untuk menunjukkan Bapa itu di mana. Bukan dia mengerti apa kata-kata Yesus. Maka Yesus mengatakan, Filipus, Filipus, kau tidak mengerti selama ini siapa aku. Jadi disinilah waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan terus terang, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Berarti dalam hal ini aku sama dengan Bapa, kira-kira begitu. Dan juga dikatakan lagi lebih lanjut bahwa aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Kalau Anda tidak percaya itu, setidak-tidaknya kata Yesus, lihat apa yang saya kerjakan. Tidak ada pekerjaan yang saya kerjakan dikerjakan oleh manusia normal. Menghidupkan orang mati, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, buta, segala macam. Dan memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Nah, kita tahu, Yesus mengatakan, waktu di Gurun Sinai, manna dikirim Allah dari surga. Sekarang Allah turun wakilnya bahwa akulah yang memberikan makanan itu. Kira-kira begitu. Makanya Yesus menciptakan seperti itu. Nah, jadi dengan kembalinya hubungan baik kita dengan Allah melalui Yesus. Nah, di khotbah hari ini dikatakan bahwa biar tidak ada keraguan lagi daripada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dikatakan bahwa Yesus lebih besar dari para malaikat. Berarti kalau Yesus lebih besar daripada malaikat, ya, Yesus bisa memerintahkan malaikat. Sama dengan Allah mengirim malaikat, ya, waktu mau sebelum kelahiran Yesus, Allah mengirim malaikat Gabriel kepada Maria, ya, bahwa Maria, kau adalah yang istimewa di mata Allah. Maka dari kandunganmu lah lahir Yesus. Kau akan mengandung dan beri nama itu adalah Yesus. Maria mengatakan, mana mungkin
Saya perawan. Dari mana bisa saya mengandung? Saya masih perawan. Tidak ada berhubungan dengan pria lain. Pada waktu itu dia bertunangan dengan Joseph, ya, Yusuf. Tapi Allah mengatakan kepada Gabriel, bagi Allah tidak ada mustahil, disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Dan itu kuasa roh Allah akan menjamah Maria, karena anak itu adalah anak Allah. Maria langsung legowo. Semoga terjadi apa yang kau katakan itu, karena saya adalah hamba Tuhan. Langsung menerima. Tidak lagi memikirkan dia masih perawan. Bagaimana bisa dia rusak perawannya? Tapi dia legowo. Kehormatannya dirusak, tidak peduli, demi damai atau juru selamat yang datang ke bumi ini. Kehormatan segala macam dia tidak pikirkan. Dan juga pengorbanan daripada Yusuf. Dia tidak ragu untuk menjadi suami daripada orang yang melahirkan, ya, tanpa melalui hubungan badan. Tapi Yusuf legowo, diterima, maka Yesus lahir. Nah, sekarang dengan kelahiran Tuhan Yesus, ada yang unik yang saya katakan tadi, bahwa dalam ayat khotbah hari ini, yang unik adalah bahwa Yesus adalah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Apa makna dan pesan moral daripada perikop ini? Ini menggambarkan kekuasaan Yesus sebagai anak Allah, ya, menekankan pentingnya, ya, menekankan dan posisinya yang unik dan berbeda dari makhluk ciptaan lainnya, khususnya malaikat-malaikat. Inilah kelebihan daripada Yesus. Dan ini juga bisa menjadi dasar kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus tidak sama dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Dan di atas malaikat, tentu itulah dikatakan Allah, yang selama ini kita mendengar bahwa Allah yang memerintahkan malaikat. Sekarang Yesus lebih tinggi dari malaikat. Pada saat Yesus dilantik oleh Allah sebagai anak yang tunggal, kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17. Waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, pada saat dia bangkit dari air, langit terbuka. Waktu langit terbuka, turun Roh Allah berbentuk seperti merpati, hinggap di atas Yesus. Lantas apa yang terjadi? Suara terdengar dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Jadi langsung disitulah pelantikan Yesus sebagai anak Allah, dan Allah berkenan kepadanya. Maka Yesus tadi mengatakan, aku bersama dengan Allah, Allah bersatu dengan aku. Melihat aku sama dengan melihat Allah. Berarti Yesus sama dengan Allah. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan dikuatkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 5-12 bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sekarang apa makna daripada perikop ini? Kita lihat makna
perikop ini, Yesus memiliki status yang unik dan istimewa sebagai anak Allah yang tidak dimiliki malaikat, ya. Jadi dia mempunyai status yang unik dan istimewa sebagai anak Allah dan tidak dimiliki para malaikat, dan mempunyai otoritas khusus, ya, dari Allah. Otoritas itu adalah dalam Matius pasal 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan menyenangkan hatiku. Begitu diberikan otoritas itu kepada Yesus oleh Allah sendiri, maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi otoritas yang diberikan oleh Allah kepada Yesus langsung disampaikan kepada murid-muridnya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi otoritas itu dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya semua. Dan inilah kebesaran daripada juru selamat dunia yang datang itu. Mempunyai otoritas khusus untuk kehidupan kekal dan sejati. Nah, kemudian setelah kita melihat makna Yesus memiliki status yang unik dan istimewa sebagai anak Allah dan memiliki otoritas khusus, sekarang kita melihat apa pesan moral daripada kedatangan terang itu dalam dunia yang sudah datang pada saat ini. Apa pesan moralnya? Pesan moral dari ayat ini adalah pentingnya mengenali keilahian Kristus dan menghormatinya sebagai juru selamat dunia. Inilah pesan moralnya. Menghormati keilahian daripada Kristus, bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, meragukan Yesus itu bukan Tuhan, bertobatlah segera, karena Anda tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Walaupun Anda mengatakan ini begini, begono, cari ilmu apapun, cari buku lain, ya, kita tidak perlu mencari alasan-alasan lain. Ini alasannya. Dia dilantik waktu dibaptis. Nah, kemudian otoritas itu diberikan oleh Allah kepada dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah sudah mengatakan kepada Yesus dia berkenan. Otoritas itu langsung disambut oleh Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Apakah kita masih ragu kalau Yesus itu adalah jalan? Mari kita renungkan pesan moral pada hari ini. Pentingnya mengenali keilahian Kristus dan menghormatinya sebagai juru selamat dunia. Bukan juru selamat bangsa-bangsa, dunia semua. Ya. Siapapun yang hidup di dunia ini berhak untuk diselamatkan sepanjang dia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Nah, maka dalam Roma 12 ayat 12 Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan dan tabahlah dalam kesusahan, bertekunlah dalam doa. Dan kemudian tugas kita, Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Kita masih ingat waktu yang lalu bahwa ada dua bagian yang datang kepada
Allah. Satu adalah domba di sebelah kanan, satu adalah kambing di sebelah kiri. Apa artinya ini? Yang domba menjalankan perintah Tuhan dengan baik, walaupun dia sendiri tidak tahu kalau itu adalah keinginan Allah, ya. Dan dia masuk surga. Kemudian kambing sebelah kiri juga sama pernyataannya, ya, bahwa dia tidak tahu kalau Allah itu pernah tidak diberikan makan, tapi dijelaskan oleh Allah, dia yang kau berikan kepada orang yang miskin, itu sama dengan kepada saya. Tapi kapan saya lihat? Ya udah, sudah selesai, waktunya sudah selesai, tidak bisa diulangi lagi. Kamu masuk di dalam lautan api. Jadi dua contoh itu adalah domba dan kambing. Domba masuk surga, kambing masuk neraka. Jadi tadinya dengan adanya otoritas kepada Yesus pada saat dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kata Allah. Dan dia langsung mengatakan, sebelum dia naik ke surga, setelah dia bangkit dari mati, ya, dari kubur, setelah dia akan berangkat ke surga selama 40 hari memberikan pendalaman kepada murid-muridnya, terakhir dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi otoritas yang diberikan oleh Tuhan langsung diwujud nyatakan oleh Yesus pada murid-muridnya. Sekarang, bagaimana kita melihat otoritas tersebut? Apakah dengan kelahiran Yesus di dunia ini, kita juga ikut merasakan otoritas tersebut? Bahwa hanya melalui dia kita sampai ke surga? Silakanlah berdoa melalui Yesus supaya bisa masuk dalam surga. Maka saya kadang-kadang sering geli nih, ketawa nih, ya, kepada YouTube yang mengatakan Yesus bukan Bapa, katanya. Jadi jangan berdoa Yesus Bapa, katanya, jangan. Dan kepada Elia juga saya lihat, ya, mengatakan bahwa menyalahkan orang berdoa kalau mengatakan Yesus adalah Bapa. Ini sudah dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi kalau kita berdoa dengan Bapa dan Yesus kita anggap juga Bapa, ya, memang dia katakan melihat aku sama dengan melihat Bapa. Ya, aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Jadi otoritas yang disampaikan oleh Allah kepada Yesus itu disempurnakan oleh Yesus pada saat dia mau naik ke surga. Kata-kata terakhir dari Yesus waktu pendalaman kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun, ya, lamanya kepada murid-muridnya. Kira-kira seperti itu, 3,5 tahun. Nah, jadi dengan otoritas itu dikatakan akulah jalan. Nah, maka pesan moral pada hari ini, pentingnya mengenali keilahian Kristus dan menghormatinya sebagai juru selamat. Ini tugas kita. Mengenali kebenaran firman Tuhan bahwa dia adalah Tuhan, kemudian menghormatinya sebagai juru selamat. Dan ini kita lihat di dalam pernyataan-pernyataan Yesus waktu masih di dunia. Dan pernyataan pertama inilah bulan Desember ini dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 9, ya. Yesus sebagai senjata terang melawan kegelapan. Jadi dalam pasal 1 Yohanes 1 ayat 9, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Itulah Yesus Kristus datang ke dunia. Nah, kemudian Yesus adalah sebagai roti hidup. Ini kita lihat, ya, penjelasan Yesus pada waktu dia memberi makan orang 5.000 orang. Dan setelah itu ketemu lagi dengan masyarakat. Masyarakat mengatakan, dari mana Bapak? Katanya kepada Yesus. Yesus langsung tahu, oh, kamu, ya, bukan mengenali aku, keajaiban-keajaiban kau berikan, tapi kelihatannya karena aku memberikan makan 5.000,
sehingga dia mengingat ya makannya, mungkin masih bisa dapat makan. Tapi Yesus mengatakan, ya, kenali keajaiban yang saya buat. Memberikan makan 5.000 orang, itu adalah memang Allah yang bekerja. Karena Yesus juga waktu itu memohon kepada Allah supaya diberkati. Nah, jadi sebagai roti hidup, kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Dan percaya kepadaku tidak akan haus selama-lamanya. Jadi hanya dua. Datang kepada Yesus dan percaya, selesai. Kita akan menjadi hidup yang kekal. Karena tadi juga dikatakan ya, dalam mengembalikan hubungan baik itu, ya, dalam Ibrani, ya, bahwa dalam prakhotbah dikatakan ayat 7 Titus, ya, ayat 7, supaya oleh rahmat Yesus kita berbaik kembali dengan Allah dan kita mendapat hidup sejati dan kekal. Itulah yang dikatakan berbaik kembali dengan Allah supaya mendapatkan hidup yang sejati. Nah, di sini kata sebagai roti hidup, akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan lapar. Percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Nah, kemudian sebagai jalan menuju surga. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kemudian Yesus sebagai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu adalah sebagai Tuhan Allah. Jadi Yesus sebagai Allah, sebagai Roh Kudus dan sebagai Tuhan. Nah, maka kita bisa menyimpulkan di mana ada Yesus, di situ ada Roh Kudus, ada Allah. Di mana ada Allah, di situ ada Roh Kudus, ada Yesus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada Allah, di situ ada Yesus. Inilah konsepsi sistem dari Trinitatis. Kalau Anda melihat di YouTube saya, ada 3 gambar, ya. Pertama adalah globe dunia. Dunia artinya adalah bangsa-bangsa yang ada di dunia itu. Kemudian gambar segitiga itu adalah Trinitatis. 3 tapi 1. Kita lihat segitiga sama sisi. Itu bukan 3 tapi 1. Tapi sisinya 3. Ya. Nah, kemudian dengan Trinitatis kita lihat ada segi 4. Itulah the news of Jerusalem. Dan kita sudah menyatakan waktu yang lalu gambaran daripada Jerusalem. 2.400 kilometer kubik, tinggi, lebar, panjang. Tembok 60 meter. Pondasinya 12 batu permata. Jenis-jenis batu permata. Setiap jenis batu permata itu ditulis nama 12 rasul sebagai pondasi daripada the news of Jerusalem. Kemudian kota itu ada 4 sudut dan setiap dinding ada 3 nama di pintu tersebut. Dan itulah nama-nama daripada suku yang ada di Israel, keturunan Yakub. Nah, jadi dengan kita menuju kepada Yerusalem yang baru, dan disitulah undangan perjamuan pesta dari Tuhan Allah, dan disitulah Yesus
memimpin kerajaan damai selama-lamanya. Undangan perjamuan pesta itu, Allah menyediakan daging-daging yang sangat berkualitas tinggi dan gemuk-gemuk, dan juga anggur yang berkualitas tinggi. Dan di tengah kota itu, dari tahta kerajaan itu mengalir air, ya. Dan di pinggir sungai air itu ada pohon yang rindang, dan pohon itu menghasilkan buah setiap bulan gratis. Kita datang ke sana tidak perlu beli, semua diberikan cuma-cuma. Dan yang paling unik yang kita memang perlu lihat nantinya adalah jalan raya dan halaman kota itu adalah emas murni. 2.400 km emas murni, tidak tahu jumlahnya itu. Maka kalau ada nyanyian daripada orang Batak, Osion nauli tongamdo alamanmu seredo, itulah ya. Osion nauli tongamdo alamanmu sere, emas ya. Nah, jadi kenapa saya katakan selalu kita harus fokus dengan tujuan akhir hidup kita, life after life, the news of Jerusalem. Dan saya katakan, kalau kematian akhir hidup kita, itulah kuasa iblis. Tapi kalau hidup setelah kehidupan kita, itu kuasa Allah. Yesus mati disalibkan atas kuasa iblis. Iblis berkuasa, mati. Dan dia bangkit pada hari ketiga adalah kuasa daripada Allah. Dan inilah contoh yang baik bagi umat Kristiani yang percaya kepada Yesus, akan sama seperti Yesus. Maka Paulus mengatakan, ya, dia tidak takut mati. Bahkan dikatakan, saya di dunia ini pun saya senang melayani. Tapi kalau saya berangkat pun, saya juga tidak. Karena itu pengharapan saya dalam Roma 12 ayat 12, ya, dikatakan, bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan bertekun dalam doa. Nah, jadi itulah yang bisa kita lihat. Jadi makna daripada ayat hari ini, Yesus memiliki status yang unik dan istimewa sebagai anak Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ini yang khusus, ya. Dia punya otoritas tertentu. Kemudian sebagai pesan moral, pentingnya mengenali keilahian Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dunia, sebagai hakim pada saat kedatangannya kedua kali menjemput kita, ya. Dan juga menghormatinya sebagai juru selamat dunia. Inilah khotbah di hari Natal ini, yang tadi kita lihat dalam prakhotbah itu, bahwa hubungan baik kita kembali dengan Allah melalui Yesus. Nah, kemudian dalam khotbah hari ini, bahwa Yesus punya otoritas khusus melebihi daripada malaikat. Dan itu juga sudah dilantik oleh Tuhan Allah pada saat Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari perikop ini jadi prakhotbah dan khotbah kita terberkati. Prakhotbah adalah membangun kembali hubungan, dan khotbah hari ini adalah otoritas Yesus sebagai juru selamat dunia. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua semakin terberkati dengan khotbah hari ini. Di hari Natal ini adalah merupakan momentum kita untuk berbaik kembali kepada Tuhan dan menerima keilahian Tuhan daripada otoritas dalam hal penghakiman sebagai juru selamat dunia. Amin. Tuhan memberkati kita semua.